Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia, jumpa lagi dalam sebuah channel yang mengangkat kisah-kisah misteri yang terjadi di masyarakat kita. Pada episode kali ini, kami akan menceritakan pengalaman seseorang yang pernah tinggal di alam gaib yang dihuni oleh bangsa jin. Namun, sebelum kita mendengarkan kisah selengkapnya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah misteri terbaru dari kami. Beberapa waktu yang lalu, ramai orang membicarakan bisnis kayu gaharu yang memiliki nilai ekonomis yang menggiurkan. Tingginya harga kayu gaharu ini disebabkan oleh permintaan besar-besaran dari negara-negara Timur Tengah akan minyak gaharu yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan parfum. Minyak gaharu ini dihasilkan dari penyulingan batang pohon gaharu. Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan baku parfum mahal ini. Saat itu, orang berlomba-lomba mencari keberadaan tanaman ini, karena belum ada yang membudidayakan tanaman ini secara khusus. Para pemburu kayu ini memasuki hutan-hutan untuk mencari keberadaannya. Pada suatu malam, di rumah Denny sedang berkumpul Martin, Imam, dan Idris. Mereka sedang asik membahas fenomena kayu gaharu yang saat itu sedang ramai dibicarakan orang. Mereka yang awam dengan masalah ini berusaha mencari tahu dari berbagai sumber tentang tempat tumbuhnya tanaman ini. Ternyata tanaman ini banyak tersebar di wilayah Indonesia. Namun yang terbanyak ada di Pulau Jawa dan Kalimantan. Kalau ke Kalimantan butuh modal yang tidak sedikit karena tempatnya jauh. Lagi pula kita tidak mengenal wilayah dan adat istiadat setempat, ucap Martin kepada teman-temannya. Akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan eksplorasi di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah. Menurut kabar, orang Jawa sudah lama menggunakan wangi-wangian dari kayu jenis ini sebagai pelengkap untuk acara-acara ritual keagamaan atau ritual adat. Kalau di Indonesia, penggunaan kayu gaharu ini kebanyakan dengan cara dibakar. Asap wangi yang keluar dari getah kayu gaharu ini dipercaya sebagian masyarakat kita dapat memberikan pengaruh yang positif. Hari Kamis siang, tim ekspedisi ini berkumpul di rumah Denny. Mereka sudah bersiap hendak pergi ke Jawa Tengah dengan menggunakan kereta api. Dengan berbekal pengetahuan seadanya, mereka berempat bertekad untuk merubah nasib. Tiba di salah satu kota di Jawa Tengah, mereka langsung menuju ke sebuah daerah yang di situ terdapat sebuah gunung dengan hutannya yang sangat luas. Mereka menyewa sebuah rumah di sebuah kampung yang jaraknya sangat dekat dengan hutan yang membentang luas di kaki gunung tersebut. Karena tidak ada yang memandu perjalanan, mereka langsung mencari rumah kepala desa. Sampai di rumah kepala desa, mereka berempat disambut hangat oleh sang kepala desa setempat. Martin, yang umurnya paling tua di antara mereka, memposisikan diri sebagai ketua tim ekspedisi ini. Mereka berempat mengaku sebagai mahasiswa yang ingin melakukan penelitian di hutan ini untuk mendata vegetasi dan hewan-hewan yang ada di hutan ini. Mendengar pengakuan Martin, Bapak Kepala Desa sangat senang sekali menerima kedatangan mereka di desanya. Tanpa berlama-lama, Bapak Kepala Desa mengantarkan mereka berempat ke sebuah rumah yang masih milik keluarga Bapak Kepala Desa untuk dijadikan base camp para mahasiswa gadungan ini. Rumahnya kecil, tapi cukup layak untuk dijadikan tempat tinggal sementara para pemburu kayu gaharu ini. Saat teman-teman Martin membereskan rumah tersebut, Martin berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Desa tentang seluk-beluk hutan ini. Pak
Kades dengan senang hati menceritakan semua yang ditanyakan oleh Martin. Karena memang desa ini merupakan desa terdekat dengan gunung tersebut. Dan desa ini sering didatangi oleh para pendaki yang hendak mendaki gunung tersebut. Martin dan kawan-kawannya bukanlah orang pertama yang menyewa tempat tinggal di desa ini. Dari dulu, rumah-rumah penduduk di desa ini sering dijadikan base camp para mahasiswa untuk melakukan penelitian dan riset terhadap tanaman dan juga hewan-hewan yang ada di gunung ini. Dalam kesempatan berbincang dengan Pak Kades, Martin bertanya juga sedikit tentang tanaman langka yang ada di hutan ini. Pak Kades yang tidak mengetahui maksud sebenarnya dari para pemuda ini menceritakan juga tentang orang-orang yang hilang di hutan ini. Bukan 1-2 orang yang hilang di hutan ini. Sejak beberapa puluh tahun belakangan ini, sudah puluhan orang yang tidak pernah kembali. Polisi dan tim SAR tidak pernah menemukan jasad mereka. Menurut para sesepuh kampung sini, orang-orang yang hilang tersebut karena tersesat. Masih menurut cerita Pak Kades, selain banyak binatang buas, hutan ini juga terkenal angker. Lokasi angker tersebut berada di wilayah utara dari hutan ini, tapi sampai sekarang tidak diketahui titik pastinya di sebelah mana. Yang jelas, para pendaki atau orang-orang yang hilang tersebut kebanyakan di sebelah utara hutan ini. Mendengar penuturan Pak Kades, Martin dan kawan-kawannya berpikir ulang untuk melakukan eksplorasi di hutan ini. Niat mereka yang sejak awal menggebu-gebu tiba-tiba menjadi kendor mendengar cerita Pak Kades tersebut. Namun, Idris yang pernah kuliah di Fakultas Pertanian jurusan Kehutanan memberikan semangat kalau cerita-cerita seperti yang disampaikan Pak Kades tersebut adalah salah satu cara yang dipakai para tokoh adat agar hutan mereka terjaga dari tangan-tangan jahil yang akan merusak hutan. Saat bercerita dan berbincang dengan Pak Kades, mereka sengaja tidak menceritakan maksud sebenarnya dari kedatangan mereka ke hutan ini. Keesokan harinya, mereka berangkat dari base camp menuju hutan untuk memulai perburuan kayu gaharu. Sebelum berangkat, mereka berdoa dulu, memohon keselamatan dan memohon agar dapat menemukan pohon yang mereka cari. Menurut cerita-cerita yang beredar, pohon ini sering ditutupi oleh makhluk gaib, sehingga para pemburu pohon ini seringkali tidak melihat keberadaan pohon ini. Para makhluk gaib ini sengaja melindungi pohon gaharu karena mungkin mereka sangat menyukai aroma wangi yang keluar dari pohon ini. Martin, Idris, Denny, dan Imam memulai perjalanannya. Mereka melalui jalur yang digunakan oleh penduduk desa untuk mencari kayu bakar atau berburu hewan. Jalur ini bukanlah jalur resmi yang sering dipakai oleh para pendaki. Jadi, tidak ada patokan saat masuk atau keluar hutan. Sebagai penanda jalan pulang, mereka membuat tanda di pohon-pohon yang mereka lewati. Selain itu, mereka juga mematahkan ranting-ranting pohon agar mudah dilihat saat mereka pulang nanti. Mereka berjalan beriringan. Denny berada paling depan, sedangkan Martin berada paling belakang. Mereka mengawasi setiap sudut jalan yang mereka lalui, mencari keberadaan pohon gaharu yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Tengah hari, mereka memutuskan untuk beristirahat dan memakan makanan yang sudah mereka siapkan dari base camp. Sampai di sini, mereka belum melihat keberadaan pohon gaharu yang mereka cari. Setelah beristirahat, mereka memutuskan untuk melanjutkan perburuan kayu ini. Sekitar 2 jam perjalanan, mereka melihat ada mata air yang keluar dari celah batu. Di bawah mata air tersebut terdapat sebuah kobakan kecil yang terbentuk dari aliran mata air tersebut.
Mereka berempat memanfaatkan air itu untuk minum dan membasahi wajah dan kepala. Airnya sangat sejuk dan bersih, membuat mereka betah berlama-lama di tempat itu. Setelah puas bermain air, mereka lalu melanjutkan perjalanannya ke arah timur. Baru beberapa meter dari tempat itu, tiba-tiba mereka bertemu dengan penduduk desa yang sedang melintas. Sambil memikul rumput untuk pakan ternak, Martin menyapa bapak itu, dan bapak itu pun menyapa mereka dengan ramah. Setelah berbincang sebentar, Martin bertanya, apakah bapak itu tahu di mana tempat keberadaan pohon gaharu seperti yang mereka cari? Mendengar pertanyaan Martin, bapak itu tidak menjawab. Ia hanya diam sambil memandang sekitar tempat mereka bertemu tersebut. Bapak itu bolak-balik melihat sekeliling tempat itu, seperti takut ada yang melihat atau seperti mencari sesuatu di sekitar mereka. Kenapa, Pak? Tanya Martin. Bapak itu tidak menjawab. Setelah itu, bapak itu melambaikan tangannya, memberi kode ke Martin agar lebih mendekat lagi. Lalu bapak itu membisikkan sesuatu ke telinga Martin, dan setelah itu si bapak langsung pergi meninggalkan mereka dengan terburu-buru. Denny, Idris, dan Imam segera menghampiri Martin dan menanyakan apa yang baru saja si bapak bisikan di telinganya. Martin memberitahu teman-temannya kalau ia disuruh membaca. Mohon maaf kalau kami tidak bisa menyebutkan apa yang bapak itu sampaikan kepada Martin. Ini bacaan agar dapat menemukan keberadaan pohon gaharu seperti yang mereka maksud. Lalu Martin menyuruh teman-temannya mengikuti perintahnya untuk menutup mata dan tidak boleh dibuka sampai Martin selesai membaca doa yang disampaikan oleh si bapak tadi. Dengan khusyuk, mereka duduk di tanah sambil memejamkan mata, menuruti perintah Martin. Selang beberapa saat, Martin menyuruh teman-temannya membuka mata sesuai dengan yang disampaikan si bapak yang mencari rumput tadi. Perlahan-lahan mereka membuka mata, berharap apa yang dimaksud oleh si bapak pencari rumput tadi menjadi kenyataan. Setelah mereka membuka matanya lebar-lebar, alangkah kagetnya mereka karena mereka masih berada di tempat yang sama dan tidak menemukan pohon gaharu seperti yang disampaikan si bapak tadi kepada Martin. Melihat kondisi ini, mereka berempat sangat kecewa dan kesal karena merasa telah dibohongi oleh si bapak pencari rumput tadi. Kita lagi ngapain sih? Tanya Denny kecewa. Iya ya, kok kita mau aja dikerjain sama si bapak tadi? Tegas Martin. Idris dan Imam tidak dapat menahan tawa melihat kenyataan ini. Tadinya mereka yang sangat marah dan kecewa akhirnya tertawa terpingkal-pingkal karena mau aja dibohongi sama orang yang tidak mereka kenal. Sambil terus tertawa, mereka melanjutkan pencarian kayu gaharu tersebut. Tidak terasa hari sudah menjelang sore. Mereka berempat mencari tempat yang layak untuk mendirikan tenda. Akhirnya mereka menemukan sebuah lahan terbuka seperti lahan bekas kebun yang sudah tidak terpakai. Martin dan Denny mendirikan tenda, Idris mengumpulkan ranting pohon untuk memasak dan membuat api unggun, sedangkan Imam mengambil air di sungai yang letaknya agak jauh dari tempat mereka mendirikan tenda. Lokasi sungai berada di lembah yang di sekitarnya banyak ditumbuhi pohon dan semak belukar. Dengan bersusah payah, akhirnya Imam dapat mencapai sungai kecil yang alirannya tidak deras. Airnya bersih dan sangat sejuk. Imam mengisi 2 dirijen kecil dengan air sampai penuh. Setelah itu, ia mencuci mukanya dan membersihkan tangan dan kakinya. Dari sungai itu, Imam mendengar suara ramai orang seperti di pasar. Ia mencari sumber suara yang ternyata berasal dari seberang sungai. Setelah menyeberangi sungai kecil itu, Imam melihat sebuah kampung kecil
dengan rumah-rumah dari kayu seperti kampung pada umumnya. Imam mendatangi kampung tersebut dan melihat orang-orang beraktivitas. Tidak jauh dari situ, Imam melihat sebuah warung, lalu ia mendatanginya. Imam yang merasa sangat lapar membeli gorengan ubi yang masih hangat dan langsung memakannya. Ia merasakan hatinya sangat senang saat berada di kampung ini. Setelah selesai menyantap beberapa gorengan, Imam berjalan-jalan menikmati suasana kampung. Dalam perjalanan itu, ia melihat orang-orang dengan topi caping yang baru pulang dari sawah. Imam berjalan mengikuti jalan kampung sambil melihat-lihat anak-anak yang sedang bermain kejar-kejaran di halaman rumah. Sampai akhirnya Imam tersadar bahwa ia hendak mengambil air di sungai tadi untuk memasak nasi. Imam segera balik arah menuju sungai tempat ia mengisi dirijen air tadi. Namun, Imam tidak menemukan tempat pertama kali saat masuk ke kampung ini. Warung yang ia singgahi di awal tadi pun tidak ia temukan. Padahal menurut Imam, ia belum jauh dari warung tersebut. Karena kebingungan, Imam lalu bertanya pada orang yang sedang merajut jala ikan. Orang tersebut tidak menjawab. Ia hanya menunjukkan tangannya ke arah barat. Imam mengikuti petunjuk orang tersebut sambil mempercepat langkahnya. Setelah ia mengikuti beberapa saat petunjuk tersebut, Imam tidak menemukan jalan keluar dari kampung tersebut. Imam justru menuju ke pelabuhan kecil. Di sana, Imam melihat laut dan perahu-perahu nelayan berjejer di dermaga kayu. Tidak jauh dari situ, Imam melihat orang-orang berkumpul sedang berebut membeli ikan dari nelayan yang baru pulang melaut. Imam mulai panik karena merasa sungai tempat ia pertama melihat kampung ini semakin jauh. Lalu Imam bertanya lagi dengan salah seorang yang ada di situ. Orang tersebut pun tidak berbicara. Hanya tangannya saja yang menunjuk ke satu arah. Imam mengikuti petunjuk itu dan akhirnya ia ketemu lagi dengan bapak yang sedang merajut jala ikan yang tadi ia temui. Imam buru-buru menghampiri bapak itu dan menyampaikan kalau ia tidak menemukan jalan yang ia maksud. Bapak itu tersenyum dan menyuruh Imam untuk beristirahat dahulu di tempatnya karena hari sebentar lagi mulai malam. Imam yang juga merasa capek akhirnya mengikuti saran si bapak untuk beristirahat di rumahnya. Si bapak menanyakan nama Imam dan berasal dari mana. Dengan hati gelisah, Imam menjawab pertanyaan si bapak karena ia memikirkan teman-temannya yang pasti marah karena ia lama tidak kembali ke tenda. Tak lama kemudian, si bapak itu masuk ke dalam rumahnya. Imam masih terlihat gelisah memikirkan teman-temannya. Tak lama, si bapak keluar sambil membawa teko kecil berisi teh panas dan sepiring singkong rebus yang sudah dingin. Si bapak mempersilahkan Imam untuk mencicipi teh buatannya dan menyantap singkong rebusnya. Dengan malu-malu, Imam menuangkan teh tersebut ke gelas kaleng yang sudah disiapkan. Ia menyeruput teh tersebut sambil makan singkong rebus. Mereka akhirnya ngobrol berdua mengenai kampung ini dan usaha orang-orang sini yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan sebagian lagi berprofesi sebagai petani. Tak terasa malam semakin larut. Imam akhirnya memutuskan untuk numpang bermalam di rumah si bapak. Yang Imam baru tahu kalau ternyata si bapak tinggal sendirian di rumah tersebut. Imam yang merasa tubuhnya sangat capek, akhirnya tertidur pulas. Pagi harinya, Imam terbangun karena mendengar suara orang ramai sedang membicarakan sesuatu yang Imam sendiri merasa tidak paham apa yang mereka bicarakan. Imam mencari si bapak, tapi ia tidak menemukannya. Mungkin si bapak sudah pergi melaut, pikir Imam. Imam akhirnya pergi meninggalkan rumah si bapak untuk melanjutkan mencari jalan pulang.
Imam berjalan terus sambil mengingat-ingat jalan menuju ke sungai tempat ia mengambil air sebelumnya. Tiba-tiba Imam ketemu lagi pelabuhan kecil yang ia lihat sore kemarin. Imam yang masih bingung tersebut terus berjalan melewati pelabuhan kecil tersebut. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya Imam sampai lagi di rumah si bapak tempat ia menginap semalam. Sambil terheran-heran, Imam tetap melanjutkan perjalanannya tanpa mampir lagi ke rumah si bapak. Tidak jauh dari rumah si bapak tadi, Imam bertemu dengan rombongan orang yang berjalan berlawanan arah dengannya. Mereka berjumlah sekitar 5 orang yang berjalan pelan sambil memikul potongan kayu seperti kayu bakar. Saat berpapasan dengan mereka, Imam baru sadar kalau yang dipikul oleh orang-orang itu adalah kayu gaharu berwarna hitam, menandakan kalau kualitas kayu yang mereka bawa adalah kualitas super. Imam ingin bertanya kepada rombongan itu tentang kayu-kayu yang mereka bawa tersebut, tapi Imam mengurungkan niatnya karena menurutnya ada yang janggal dari orang-orang itu. Imam memperhatikan raut muka orang-orang ini sangat pucat dan tanpa ekspresi. Imam melanjutkan perjalanannya sambil tetap memperhatikan rombongan orang tersebut berjalan. Karena merasa lelah, Imam memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon di pinggir jalan. Sambil berpikir keras mencari jalan pulang, tiba-tiba ia dikagetkan dengan tepakan tangan di pundaknya. Begitu ia menoleh, ternyata ada seorang pemuda yang mengaku kenal dengan dirinya. Sementara Imam sendiri tidak kenal dan belum pernah berjumpa dengan pemuda itu. Pemuda itu bercerita kalau ia pun sama seperti Imam. Bahkan ia sudah lama tersesat di kampung ini. Saking lamanya pemuda ini tersesat, akhirnya ia memutuskan untuk menetap di kampung ini sampai akhirnya ia mendapatkan jodoh. Lalu pemuda ini mengajak Imam untuk ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat mereka bertemu. Sampai di rumah pemuda tersebut, Imam dikenalkan dengan istrinya dan 1 orang anaknya yang masih kecil. Istri pemuda ini sangat cantik, tapi terlihat kurang bersahabat. Tak lama kemudian, istri dan anak pemuda ini pergi meninggalkan mereka untuk belanja ke pasar. Akhirnya, pemuda ini memberitahukan kepada Imam bahwa saat ini mereka tengah berada di kampung siluman. Pemuda tersebut juga berkata bahwa sampai saat ini pun ia masih mencari jalan keluar dari kampung ini, tapi jalan itu belum ia temukan. Imam yang dari tadi masih bingung dengan suasana kampung ini menjadi panik mendengar cerita dari pemuda ini. Pemuda ini lalu menenangkan Imam dan memberitahu untuk tidak panik, karena kalau kita panik apalagi emosi, maka para penghuni kampung ini akan menunjukkan wajah asli mereka yang sangat aneh dan mengerikan. Imam yang mendengarkan penuturan pemuda ini malah menjadi semakin panik. Imam ingin buru-buru pergi meninggalkan rumah pemuda ini, tapi dicegahnya karena percuma saja. Pemuda itu menyarankan untuk tinggal sementara waktu di rumahnya, sambil kita berpikir mencari jalan pulang. Imam coba menenangkan diri dan mengikuti saran dari pemuda ini. Bagaimana kelanjutan dari kisah ini? Setelah Imam berjumpa dengan seorang pemuda yang memberitahukannya kalau saat ini mereka berada di kampung siluman, lalu apa selanjutnya yang dialami Imam di kampung ini? Saksikan kelanjutan kisah ini di episode berikutnya. Ikuti terus channel ini, jangan sampai Anda ketinggalan.
Kami dari tim mengucapkan banyak terima kasih bagi pemirsa yang sudah mendengarkan kisah ini. Sampai ketemu di episode berikutnya yang tidak kalah seru dan lebih menyeramkan tentunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.